Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, silakan dibuka ibu-ibu. Halaman berapa? Halaman 13. Ya, baiklah. Ya, silakan dibuka halaman 13. Ibu-ibu yang belum bawa kitabnya bisa barengan dengan yang lain. Baik. Bismillah. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, kita akan belajar tentang sebuah hadis tentang keutamaan membantu orang lain. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau membuat suatu bab di mana judulnya adalah bab qada'i hawaijin nas, yang membantu memenuhi keperluan orang lain. Ini penting. Jadi saking banyaknya hadis yang berkaitan dengan itu, maka dibuatlah bab tersendiri tentang bagaimana seharusnya kita belajar tentang keutamaan membantu orang lain. Masya Allah. Dan di dalam Islam, subhanallah ibu-ibu, yang namanya membantu orang lain itu dimasukkan dalam kategori ibadah. Masya Allah, Masya Allah. Karena ibadah sendiri terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang berkaitan dengan hablum minallah, berkaitan dengan seorang hamba ya beribadah dengan Robnya, dan ada yang berkaitan ibadah tersebut seorang diri kita dengan sesama hamba Allah. Maka dari itu jangan beranggapan bahwa ibadah yang kita lakukan itu hanya seputar sholat, hanya seputar mengaji, puasa Ramadan. Tapi lebih dari itu, ketika kita peduli kepada orang lain, itu juga dianggap dan ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Baik, silakan ibu-ibu dibuka di surah An-Nisa dulu. Yuk kita buka dulu yuk. Karena ini semuanya hadis. Yang di halaman 13 nih hadis. Nah, sebelum kita belajar tentang hadis, kita belajar dulu tentang dalil yang ada dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 114. Dibuka silakan. Surah An-Nisa ayat 114. Sudah? An-Nisa ayat 114. Baik, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amar bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Lihat. Apa kata Allah? Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kecuali, subhanallah, bisikan dari orang yang menyuruh manusia kepada kebaikan. Menyuruh manusia untuk memberikan sedekah, bisadaqah. Au ma'rufin, atau menyuruh manusia untuk berbuat kebaikan. Atau mendamaikan orang lain yang sedang bersengketa, orang lain yang sedang tidak baik-baik saja. Ya.
Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, kalau ada di antara kita, Masya Allah, ya, memerintahkan orang lain untuk bersedekah, memerintahkan orang lain untuk saling nasihat menasehati, memerintahkan orang lain untuk berdamai kembali setelah sebelumnya mereka bertengkar, dan kita meniatkan semuanya karena Allah, Bu. Ini yang paling penting nih, tolong digarisbawahi. Karena terkadang ketika kita memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, terkadang setan membisikkan kepada kita, oh, yuk menyuruh orang untuk berbuat baik biar orang lain menganggap kamu orang pintar. Hah? Niatnya udah salah, Bu? Salah. Yuk menyuruh orang lain bersedekah biar orang lain menganggap dirimu dermawan. Salah, Bu? Salah, keliru. Ya. Contohnya gimana Ustazah menyuruh orang lain untuk bersedekah? Contoh misalnya begini, dalam kehidupan ya, Bu, saya contohkan. Untuk masalah sedekah ini, Bu Yeni, ada dua yang diperintahkan di dalam agama kita. Boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi. Mana yang lebih baik? Dua-duanya baik, tergantung kondisi kitanya. Kalau kondisi kitanya pandai memanage niat, ya pandai memanage hati, maka sedekah terang-terangan dan tetap mengharapkan ridha Allah dengan diniatkan agar orang lain turut bersedekah, berarti kan memerintahkan orang lain untuk bersedekah. Tapi caranya dia mencontohkan, ya. Maka ketika ada orang lain bersedekah setelahnya, Allah tuliskan pahala. Niatnya bagaimana, Bu? Untuk mencari ridhonya Allah. Tapi kalau ada niat dalam hati kita terselip, saya mau sedekah. Ibu-ibu, misal contoh. Nih, kata siapa? Kata fulana, saya mau sedekah ke rumah tahfidz 1 juta. Lelang biasanya apa tuh? Ada kan biasanya zaman sekarang di Yogyakarta juga ada. Saya waktu mengisi kajian di mana itu ada lelang-lelangan kaligrafi atau apa waktu itu. Ya lelang kaligrafi untuk membantu Palestina. Lupa dia juga kalian ini waktu itu. Kaligrafi apa yang dilelang itu. Ya begitulah. Ayo, siapa yang berani beli ini dilelang. Terus kan pada angkat tangan, segini gitu kan ya. Nah itu is okay, tapi perlu di manage niatnya. Berarti itu sedekah secara terang-terangan. Dan bisa jadi ketika dia oke, saya mau beli, mungkin yang lain jadi ikut beli. Tapi ingat ya bahwa sedekah yang diterima di sisi Allah adalah ketika kita niatkan sedekah tersebut untuk mencari ridha Allah, bukan mencari ketenaran di hadapan manusia. Gitu ya, Bu ya. Lah Ustazah, kalau sedekah secara sembunyi-sembunyi boleh? Sampai orang lain nggak tahu siapa yang memberi? Boleh. Dan ini akan diberikan nilai plus sama Allah. Nilai plusnya apa? Orang yang hobinya bersedekah secara sembunyi-sembunyi, yang diberi nggak tahu kalau kita yang memberi, maka orang ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, manakala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Bu, bayangkan ya, di mahsyar tuh semua kepanasan. Semuanya. Semua hamba Allah kepanasan. Illa marrahimallah, kecuali yang Allah berikan rahmat. Siapa yang Allah berikan rahmat di antaranya yang mendapatkan naungan Allah? Kata para ulama, mendapatkan naungan Allah itu artinya dia nggak kepanasan. Lah siapa mereka? Ada 7 golongan. Ibu pernah dengarkan hadisnya? 7 golongan itu. Di antaranya siapa? Orang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya nggak lihat. Gimana maksudnya? Kita bersedekah, tapi orang yang diberi sedekah tidak tahu. Dulu, Bu, zaman dulu kala, itu ada cucunya Ali bin Abi Thalib. Ya, cucunya Ali. Saya lupa namanya siapa ya, Mbak Mia ya, Husain, enggak. Cucunya Ali, Hasan, wallahu taala, cucunya Ali. Tuh beliau punya hobi, keturunannya Ali. Punya hobi kalau malam-malam tuh bawa gandum. Ya, bawa gandum ditaruh di rumah-rumah orang-orang yang membutuhkan. Besok dia pulang. Ibu-ibu tahu, orang mengira keturunannya Ali ini nggak pernah sedekah. Dan ternyata setelah beliau meninggal dunia, orang baru tahu gitu loh. Loh kok nggak ada lagi yang ngirimin gandum? Ya. Kok nggak ada yang ngirimin gandum sepeninggal beliau? Berarti kan yang mengirimkan gandum ke depan pintu-pintu orang siapa? Beliau. Beliau ingin bersembunyi. Dan itu masih kami rasakan, Bu. Jadi waktu kami di Yaman tuh Ustazah, kami tuh sempat tuh menerima sekarung gandum. Wallahu ta'ala alam dari siapa? Ya.
saya buka pintu, ya, waktu mau mempersiapkan suami saya sholat subuh, saya bukakan pintu, ya, untuk suami saya keluar sholat subuh. Di depan, persis depan pintu kami itu ada sekarung gandum. Dan di situ dituliskan bahwa gandum ini untuk keluarga Abu Yasir waktu itu ya. Masya Allah, lihat ibu-ibu. Subhanallah. Saya masih banyak ya di Yaman tuh melihat sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin itu masih ada. Itu yang pertama. Jadi masih ada tuh Bu. Masya Allah ya. Siapa ustaz orangnya? Wallahu ta'ala alam. Rumah kami nggak ada CCTV waktu itu. Ya gimana mau ada CCTV, rumah aja dari tanah. Ya, dari tanah. Pintu tuh dari besi Bu. Ya, dari besi. Jadi berat ya. Pas kami buka, kami lihat ada sekarung gandum. Nah, itu biasa kalau di sana. Masya Allah. Dan uniknya lagi nih Bu, di sana tuh masih ada. Kalau ada orang masak marok, masak daging kuah, kita tuh masih kebagian Bu. Ya, padahal yang buat tuh mungkin rumahnya rodo jauh dengan kami. Tapi memang sengaja mereka buat dibagi-bagikan. Untuk apa? Menjalankan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami merasakan indah sekali ya untuk kebiasaan warga sana ya, khususnya yang belajar ilmu agama ya. Mereka berusaha menjalankan, menghidupkan sunnahnya Rasul sampai ke sesuatu yang pada zaman sekarang sudah banyak dilupakan. Masya Allah, Masya Allah. Nah, berarti yang namanya sedekah itu bisa secara terang-terangan, bisa secara sembunyi. Semua yang melakukan dengan mengharapkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Apa Bu? Fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang besar. Subhanallah. Ajran 'azima. Jadi di dalam ayat ini Allah memuji orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan. Allah memuji orang-orang yang menasehati dalam kebaikan. Dan kita tahu ibu-ibu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama. Urutannya bagaimana berbuat baik kepada sesama? Yuk dilihat dalam surah An-Nisa, masih dalam surah An-Nisa ayat 36. Ini urutan kita berbuat baik. Jarang nih kita pelajari ibu-ibu. Gimana Ustazah, emang ada? Ya, urutan berbuat baik ada. Kita pelajari yuk. Bismillah yuk. Ayat 36. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Lihat, pertama yang patut kita berbuat baik adalah kepada orang tua kita. Subhanallah. Anak-anak muda yang belum punya suami hari ini, semangatlah dalam berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau kita sudah menikah, maka bakti kita prioritaskan untuk suami kita. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan tidak ada di dunia ini seseorang yang diberikan kesuksesan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah seorang muslim kecuali dia adalah orang yang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wallahi Bu, saya sering kali melihat ada banyak, subhanallah, orang-orang yang sukses. Ketika saya kenalan dengan ibunya, ya kenalan sama ibunya, saya pernah kenal dengan seorang ustadz yang Masya Allah, masyhur, Masya Allah. Masyhur, kalau beliau datang, tidak usah menyebutkan, hafidhahullah ta'ala, beliau masih hidup. Itu yang hadir, Masya Allah, jamaahnya ribuan. Ya Allah, Masya Allah.
Beliau disenangi oleh banyak orang. Masya Allah. Saya ketemu sama ibunya. Ibunya bilang apa? Beliau menyebut-nyebut kebaikan putranya. Putraku itu loh. Dia tuh kalau saya makan ditemani. Putraku itu loh. Masya Allah. Seorang ibu itu kalau sudah menyebut-nyebut nama anaknya, artinya anaknya ini dibangga-banggakan nih. Berarti anak ini sudah berbuat banyak kebaikan untuk dirinya. Nggih mboten, Bu? Masya Allah. Saya sampai waktu itu kami berziarah ke rumah beliau dan kami pulang, saya sama suami, sampai saya bilang ke suami gini, Beb, Masya Allah ya, terkadang kesuksesan seseorang itu bukan karena kehebatannya loh. Terkadang kesuksesan seseorang itu Allah berikan bukan karena usahanya, bukan. Dia punya ilmu banyak, punya otak cemerlang. Bukan karena itu Allah berikan, tapi karena keridhaan ibunya. Subhanallah. Karena ibunya ridho. Ibunya senang. Ibunya bangga dengan putranya. Orang ya Bu, kalau sudah bangga dengan putranya pasti mendoakan kebaikan. Tidak ada seorang ibu di dunia ini yang mendoakan keburukan kalau putranya berbuat baik kepadanya. Subhanallah. Ya Allah berikanlah kesuksesan, ya Allah berikanlah kemudahan, ya Allah berikan teruskan. Masya Allah, Masya Allah. Di sini saya bisa mengambil pelajaran. Ya Allah, Allah itu zat yang maha baik. Ya, Allah itu zat yang maha baik. Kesuksesan yang Allah beri kepada diri seseorang itu bukan karena usahanya, tapi ternyata di balik itu ada doa ibu yang tulus. Dan di balik doa ibu yang tulus ada kebaikan anak kepada ibunya. Lihat ibu-ibu, indah nggak Islam? Indah, Masya Allah. Dan berbakti kepada kedua orang tua ibu-ibu tidak terputus sampai orang tua kita hidup ya, tapi orang tua kita meninggal dunia juga masih kita harus berbakti. Kemarin Ustazah Afgan kami tuh ditawari oleh panitia kajian, Ustazah, kalau mau kami menyediakan tiket pesawat untuk antuma ke Jakarta. Ya, kami menyediakan tiket pesawat. Oke, ready. Tiket pesawat untuk kalian. Dipikir-pikir sama kami, diskusi macam-macam, gimana ya baiknya, gimana ya. Akhirnya kita minta sama Allah, ya Allah baiknya seperti apa. Kalau kami pilih tiket pesawat, oke, badan kami fit lah insya Allah. Maksudnya kan gak terlalu capek. Perjalanan Jogja-Jakarta itu melelahkan ibu-ibu. Tapi Allah ingatkan kepada kami bahwa kami masih ada ibu di Cirebon. Dimana kalau kami naik pesawat, kami nggak bisa mampir ke tempat ibu. Ya, kita tanya anak-anak mau ikut nggak ke Jakarta? Nanti mampir ke tempatnya Jidah. Mereka bilang mau. Kata suami, ya udah kalau anak-anak ikut, kalau anak-anak nggak ikut, kita tadinya awalnya mau naik kereta atau pesawat. Kalau anak-anak ikut, Bismillah, kita naik mobil. Saya yang nyetir, Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah berikan kekuatan pada beliau. Ibu-ibu tahu, ketika saya berkabar kepada ibu saya, ya Umi, insya Allah pada hari, jauh-jauh hari itu ya, pada hari ini, bulan ini, insya Allah kami mau bersilaturahim ke Cirebon. Orang tua Bu, sebelum hari hanya nanya terus. Iya, betul. Kapan mau ke sini? Insya Allah akhir bulan. Padahal itu masih di pertengahan tuh. Sudah. Kami telepon lagi, kok belum sampai-sampai? Katanya gitu ya, subhanallah. Ya begitu orang tua itu. Sudah rindunya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Mau dimasakin apa? Gitu kan? Ya, nggak usah repot-repot. Nanti kita bawa makanan. Gitu kan ya? Kan kita pengennya kalau berkunjung ke rumah orang tua, nggak mau ngerepotin kan Bu? Kasihan orang tua kita. Udah kita aja yang bawa makanan, ayo makan bareng gitu kan. Terus oke, sudah tuh hari hanya tuh. Kita pamit ke ibu mertua saya, pamit ke ibu. Insya Allah kami OTW dari Jogja. Di perjalanan ditanya lagi, sudah sampai mana? Masya Allah Bu, kalau orang tua begitu tuh mohon maklum. Kita sebagai anak itu harus sabar menghadapi. Toh kita juga kalau menua mungkin begitu. Ya. Udah sampai mana? Sampai sini, tak kasih tahu ya. Kata anak-anak, Sherlock aja Umi sama Jidah. Ya Allah nak, Jidah nanti bingung ini sampai mana Sherlock gitu ya.
Kan kalau anak muda zaman sekarang Sherlock bisa memantau lah orang tua. Ini daerah mana gitu ya. Orang tua akan lebih senang berapa jam lagi udah. Ya kan? Sampai berapa jam lagi gitu. Udah. Sampai di rumah ibu-ibu apa yang dilakukan oleh ibu saya udah bilang, "Dah usah masak mie. Insya Allah kami bawa makanan." Masya Allah udah disembelin jago. Masya Allah. Lihat. Masya Allah. Seorang ibu tuh luar biasa loh sayang sama anak-anak itu. Masya Allah. Masya Allah. Sampai akhirnya kita pelukan, kita nangis bareng ya. Ya Allah. Ya itulah Masya Allah orang tua. Sudah kami ke Jakarta, saya tawarkan mau ikut enggak Umi? Enggak lah gantian sama anak-anak. Kemarin yang pertama Umi sudah ikut ya. Akhirnya pulang pun ya kami mampir lagi. Lihat ibu-ibu. Jadi saya nasihatkan untuk diri saya dan ibu-ibu semuanya. Selagi kita masih punya ibu untuk bisa kita cium tangannya, marilah kita berbakti kepadanya. Karena serindu apapun Bu, serindu apapun, kalau orang tua kita sudah tidak ada, kita nggak bisa cium tangannya lagi. Kita nggak bisa lagi cium keningnya. Manfaatkan waktu ini dengan baik. Ya, semoga Allah menjadikan kehidupan kita senantiasa Allah ridhoi. Subhanallah. Apapun yang bisa kita lakukan untuk orang tua, ayo lakukan. Ya subhanallah. Karena Allah itu kalau sudah ridho, maka Allah akan beri apa yang Allah cintai. Gitu ya. Baik. Yang kedua, setelah kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka yang kedua adalah berbuat baik kepada karib kerabat, orang-orang terdekat. Ya. Masya Allah, kami keluar dari Jakarta kemarin, Bu. Hari Senin, tepatnya saya ada mengisi di Jakarta. Itu hari terakhir saya mengisi. Ya, setelah sebelumnya ada daurah. Sore lah kami keluar dari Jakarta, terus saya bilang ke suami, Beb, kuat enggak kalau keluar tol sebentar kita berkunjung ke rumahnya, kalau orang Jawa Barat bilangnya bibi, paman. Bibi, paman. Ke rumahnya Pak D, boleh. Dari tol kurang lebih sekitar 20 menit lah untuk menuju ke rumah mereka. Kata beliau, oke, ya bismillah. Walaupun barang sebentar, kita tengok sebentar, ya kita kumpul sebentar, selesai, kita balik. Di situ saya berusaha mengajarkan anak-anak. Ya, nah, kami berusaha mengajarkan anak. Nah, kami sounding. Sekarang kita mau silaturahmi ke rumah karib kerabat. Keutamaan silaturahmi itu biar Allah ridho, ya. Biar umur kita diberikan keberkahan oleh Allah. Biar rizkinya diluaskan. Ya, yuk bismillah ya. Ya, kita silaturahim ke tempatnya Pak D boleh. Bismillah. Ya. Melipir sebentar, Ustazah maafkan. Ngobrol nggak lebih dari 2 jaman ya, 1 jam lebih dikit lah. Kemudian kami pamit. Mereka senangnya luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Lihat ibu-ibu. Berbuat baik kepada karib kerabat itu punya fadilah. Punya keutamaan. Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Jadi pertama itu orang tua. Kedua apa? Karib kerabat. Yang ketiga siapa? Wal yatama. Anak-anak yatim. Ibu-ibu enggak usah bilang saya anak yatim kalau sudah dewasa begini. Ya. Saya anak yatim, ibu bapak saya meninggal. Ya Allah Bu, ya udah besar. Namanya anak yatim itu disebut yatim kalau ditinggal oleh ayahnya sebelum balik. Itu yatim. Ya. Maka anak-anak yatim ini perlu kita perhatikan. Wal masakin, orang-orang miskin. Orang-orang miskin dalam Islam itu juga termasuk dari fukoro. Masakin itu maksudnya adalah fukoro. Ya. Miskin ada bedanya. Ada para ulama membedakan antara miskin dan fakir. Tapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Maka dari itu orang-orang miskin atau fakir itu adalah asnaf, adalah kelompok yang memang masuk dalam kategori mendapatkan zakat. Ya, zakat mal. Ya, jadi kalau kita mengeluarkan zakat ibu-ibu, maka orang-orang miskin, orang-orang fakir ini termasuk orang-orang yatim, anak-anak yatim itu kategori yang mendapatkan zakat mal. Wal jari dzil qurba. Al jari dzil qurba adalah tetangga paling dekat. Maksudnya tetangga paling dekat adalah tetangga yang paling dekat pintunya dengan kita. Ya, pintu kita keluar masuk itu yang paling dekat dengan kita, pintunya itulah tetangga terdekat. Wal jaril junubi.
Ya, wal jaril junub, tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh itu disebut tetangga dalam Islam. 40 rumah yang mengitari kita. 10 depan, 10 belakang, 10 kanan, 10 kiri. Banyak napa mboten, Bu? Satu RT napa satu RW? RT ya. Nah, itu satu RT itu tetangga kita semua tuh. Masya Allah. RT, artinya apa, Bu, RT? Rukun tetangga kan? Tetangga toh. Kalau RW? Berarti mungkin batasannya RT. Kan bahasanya juga rukun tetangga. Artinya yang tetangga itu harus rukun. Ya. 40 berarti ya. Wassahibi bil jambi. Apa itu wassahibi bil jambi? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini termasuk para talabul ilm. Saya maafkan. Para penuntut ilmu itu termasuk Ibnu Sabil. Orang-orang yang sedang berada di jalan Allah. Makanya orang-orang kaya di Timur Tengah tuh, Bu, nih ya, Masya Allah ya, kebiasaan mereka kalau punya uang, ya mereka tuh dibagi-bagi. Ada sebagian untuk orang-orang fakir, ada sebagian untuk orang-orang miskin, ada sebagian untuk anak-anak yatim, ada sebagian yang mereka memang keluarkan untuk para penuntut ilmu. Masya Allah. Jadi saya pernah mendengar dari teman yang ada di Madinah. Beliau pernah bercerita bahwa di Madinah itu ada satu orang kaya, orang Yaman aslinya, yang beliau tuh kalau pas lagi mengeluarkan zakat mal, itu dibagi-bagikan, biasanya orang Indonesia tuh dapat, kepada para penuntut ilmu yang sedang belajar di Madinah. Ya, beliau mengumumkan gitu loh, ini nanti ambil uang di sini gitu ya, ditukar, maksudnya gimana? Ya bisa diambil uang, dicairkan. Dan itu beliau lakukan setiap tahun untuk para penuntut ilmu. Masya Allah ya. Dan kami pun di Yaman, waktu di Yaman, kami juga diberi, Masya Allah, setiap bulan tuh mukafah. Ya, kita masih belajar menuntut ilmu, kita dikasih uang, Bu. Ya, itu masih masa-masa proses belajar. Bahkan di Masjid Nabawi kalau dia ikut halaqah mutun Quran per 5 juz, itu nanti kalau bagus nilainya ada mukafah, ada uang yang didapatkan. Dari mana uang itu? Dari hamba Allah yang begini nih. Yang modelnya pengen ngasih para penuntut ilmu. Masya Allah. Jadi di sana tuh rame, Bu. Orang-orang tuh kenapa kok mereka berpikir saya pengen ngasih penuntut ilmu? Karena mereka berpikir mereka pengen usia kedua. Bayangkan nih, seorang penuntut ilmu yang lagi belajar Al-Quran. Ya, kemudian kita kasih bekal untuk menuntut ilmu. Dia beli makanan, dia beli minuman, dimasukkan ke dalam tubuhnya. Ya, Allah kuatkan tubuhnya. Maka setiap kali dia baca Al-Quran, setiap kali dia salat qiyamul lail, salat sunnah, maka orang yang memberikan makan kepada para penuntut ilmu dia dapat pahalanya. Masya Allah. Keren enggak, Bu? Keren. Ya. Jadi saya tuh iri ya dengan orang-orang kaya tapi yang Masya Allah murah hati gitu ya, Masya Allah. Sampai jumlah yang diberikan mukafah, kata orang Madinah itu, teman kami itu bukan lagi 100, 200, ribuan. Itu uangnya nggak habis-habis ya. Masya Allah. Iya kan ibu-ibu? Kalau kita pikir-pikir ya, pernah nggak sih kita tuh lihat ya, kenal lah sama orang misalnya, Masya Allah orang itu baik banget ya, Masya Allah udah ngeluarin harta. Kan ada tuh misalnya dalam satu kampung terkenal dia orang kaya raya, Masya Allah. Itu kalau orangnya hobi bersedekah tuh kita lihat malah tambah kaya setiap hari ya. Pernah nggak berpikir, Bu, kok ente yo duitnya yo? Iya nggak, Bu? Ya justru nggak ente karena dibagi-bagi terus. Sama, ilmu juga begitu. Ilmu yang senantiasa dibagi oleh ibu-ibu itu nggak habis-habis. Ya, Allah kasih. Setiap apa yang kita keluarkan Allah ganti, Bu. Ya, jadi bukan hanya harta saja. Ya, kebaikan, ibu kasih waktu buat orang lain, maka Allah kasih waktu yang barokah untuk ibu. Ya, Ustazah saya nggak punya uang untuk sedekah, tapi saya punya ilmu, Ustazah, punya waktu. Ngajarin alif batasa ke tetangga saya, ajarkan, Bu. Ya, maka nanti Allah akan berikan guru terbaik. Dan ini sudah ada yang membuktikan. Seorang jamaah Ustazah kemarin yang hadir di hall Sisesa itu setiap hari mendengarkan YouTube katanya. Pagi hari itu mendengarkan YouTube yang saya rekam di situ sampai katanya putrinya hafal muqaddimah saya. Saya bilang maaf ya, Bu, berarti muqaddimah saya gitu-gitu aja, nggak pernah ganti. Kata beliau beberapa ceramah yang ada di YouTube tuh beliau praktekkan. Kata beliau saya juga lupa tuh, nggak tahu di ceramah yang keberapa. Kata beliau praktekkan ngajarin tetangganya ngaji. Masya Allah.
Tetangganya baru Iqra, ya. Diajarin, kata beliau. Orang Tangerang. Ustazah tahu Ustazah apa yang saya dapatkan? Saya dapat guru yang lebih baik lagi. Masya Allah, lihat Bu. Yakin Bu, kalau kita memberi sesuatu, apapun yang kita beri, waktu, tenaga, ilmu, uang, ketulusan, apa saja, maka Allah akan ganti dengan yang lebih banyak. Itu janji Allah. Tinggal kita yakin atau tidak. Baik, kemudian wa ma malakat aymanukum, dan hamba sahaya. Orang-orang yang punya hamba sahaya, ya zaman dulu ada budak. Maka ini perlu diperhatikan, jangan sampai ditelantarkan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, dan sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Baik. Terakhir ibu-ibu ada dalam surah Al-Insan ayat 8. Kata Allah nih, Allah berfirman bahwasanya di antara kebaikan jalan untuk menolong orang itu memberikan makan. Apa kata Allah? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Berikanlah makanan yang engkau sukai kepada orang miskin, yang disukainya, atau yang kita sukai atau yang disukainya. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, orang Indonesia itu sukanya apa? Apa? Kalau makanan sukanya apa Bu Eko? Nasi ayam, ayam geprek gitu ya. Kasih sambel lah, ini mukurota banget. Ada mukurota nggak? Oh, mukurota sukanya ayamnya di apa mukurota? Sambal geprek ya. Nanti mukurota saya doakan semoga tahun ini untuk mukurota diberikan kesempatan oleh Allah ya di bulan Ramadan untuk ngasih makan orang buka puasa. Lauknya apa Ustazah? Kata mukurota, ayam geprek. Ya mukurota ya. Amin. Masya Allah. Ayo Bu, Masya Allah, semangat Bu. Saya tahu beliau tuh semangat kalau pas Ramadan di tempat kami ada buka puasa, beliau paling semangat tuh ngompor-ngomporin orang untuk berbuat kebaikan. Ayo masak. Ya, semua kalau ketuanya Mukorota jadi masak semua. Ya. Sampai bingung mana dulu yang dimakan ya. Masya Allah, Allahumma barik. Semoga Allah jadikan beliau pembuka pintu-pintu kebaikan. Amin. Jadi kalau kita ngasih makan orang yang dia sukai atau yang kita sukai, maka itu adalah bagian dari kebaikan. Masya Allah. Bu, mulai yuk Bu yuk. Mumpung masih di bulan Sya'ban, mulai diniatkan dengan niat yang baik. Ibu punya uang 50.000, sisihkan 20.000. Ya, ya Allah, diniatkan, masukkan ke botol atau kemana lah. Ya Allah, saya apa mukorota? Kenceleng. Ah, boleh lah, mau kenceleng ya, mau apa? Ditulis kencelengnya. Sedekah ngasih makan buka puasa. Ya, ibu-ibu kalau punya 50.000, ngisi kencelengnya berapa? Oh ya, 5.000 ki berapa persen ya? 10 ya wis rapopo. Padahal pajak ya udah lebih dari itu ya. 5.000 enggak apa-apa, yang penting istiqomah. 5.000 setiap kali Mukorota punya 50.000, masukin 5.000. Diniatkan, ya Allah, ini untuk ngasih makan buka puasa. Ibu tahu? Ya kalau ibu sudah mencoba itu, Allah yang akan menyempurnakan. Target kita dapat 500.000 ya sampai di bulan Ramadan, Allah kasih lebih. Subhanallah. Kenapa? Karena kita punya niat baik. Allah kasih kita rizki dari arah yang tak terduga. Subhanallah. Allah itu maha kaya Bu. Sering-seringlah berniat baik. Mumpung Ramadan sudah di depan mata. Yuk diniatkan dari sekarang, ya Allah saya pengen pahala puasa Ramadanku nggak 1, tapi pahala puasa Ramadanku 10 misalnya. Berarti setiap hari bikin 10 nasi kotak. Ya bukan nasi bungkus lagi. Nasi kotak ya. Untuk apa? Biar dapat pahala 11 puasa. Gitu kan ya Bu ya? Bismillah ya Bu ya. Bismillah. Ustazah 10 kebanyakan, saya nggak bisa. 2 boleh nggak? Boleh. Yang penting istiqomah. 1 boleh nggak? Boleh. Yang penting istiqomah. Ya. Jadi
Yuk bismillah kita niatkan. PR ibu-ibu. PR Ummu Qurrata. Habis dari sini beli kencelengan baru. Nggak usah beli deh Bu, bikin aja. Apa yang ada di rumah, kardus lah, apa ya? Apa Bu? Oh, dompet. Tapi dompet nanti kepake enggak? Hah? Celengan. Ojo jadi woro-woro. Ojo. Oh. Nih ibu-ibu, apalah yang ada di rumah, nggak usah beli, manfaatkan barang yang ada. Ya entah itu kaleng-kaleng biskuit atau apalah ya. Galon katanya ya, rapopo galon. Tolong ditulis ibu-ibu bismillah ya. Nanti yang belum dilaksanakan, yang sudah diteruskan. Ditulis Bu, ditulis bismillah ya. Kita bareng-bareng ya. Tulis. Tabungan memberikan makan orang untuk berbuka puasa. Tabungan Bu, tabungan akhirat. Bismillah ya. Yang sudah punya lanjutkan. Ya saya kira dari sekian banyak jamaah insya Allah sudah ada yang punya begini. Sudah Bu? Sudah? Uangnya sudah ada? Oke, kalau dari RT kita ikut. Tapi kita bisa juga. Kita bisa nyari lagi Bu. Kan kalau dari RT kita 1 bulan dapat 1 kali jatahnya. Gimana? Kenapa? Oh, dari masjid yang lain ikut juga. Yus, tambah banyak nanti. Ya, kan nggak semua ibu-ibu itu langsung punya uang banyak. Ada yang pengen nambah lagi. Ya, maka mulai bismillah. Nanti tabungan selesai nih, tabungan buka puasa selesai, lanjut tabungan kurban. Ya, terus tabungan kurban selesai, tabungan umroh. Masya Allah. Iya, saya tuh ketemu sama banyak orang ya ibu-ibu. Setelah mencoba mengistiqomahkan dengan tabungan-tabungan begini nih, Masya Allah, Allah mudahkan niat-niat baiknya. Ya Masya Allah. Maka perlu dicoba. Karena kadang kalau kita yang nggak memaksakan diri kita untuk berbuat seperti itu, kita akan dilupakan sama Allah. Ramadan datang, uangnya cukup untuk kita beli makan keluarga kita. Nggak ada tabungan. Padahal yang namanya tabungan itu sebenarnya bisa diusahakan. Semoga Allah mudahkan ibu-ibu. Amin. Baik, sekarang kita belajar hadisnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ada di bawah tuh. Makanal abdu fi auni akhi, gitu ya. Oke. Berarti yang kedua dulu Mbak Mia, afdalul a'mal. Baik, Rasulullah SAW bersabda, afdalul a'mali an tudkhila ala akhikal mu'mini sururan. Masya Allah. Au taqdi anhu dainan, au tut'imuhu khubzan. Lihat Bu. Ada 3 amalan yang amalan ini adalah amalan yang utama. Subhanallah. Yang pertama, memasukkan kebahagiaan pada saudara kita. Masya Allah, kebahagiaan. Masya Allah. Ibu-ibu, hal yang seperti ini akan mudah dilakukan oleh kita manakala kita mengasah empati. Nggih mboten maafkan. Empati. Dan cobalah kita ajarkan anak-anak seperti ini. Anak-anak zaman sekarang itu sebenarnya empatinya tinggi loh. Maksudnya empati tinggi itu untuk menolong temannya. Saya lihat dari anak-anak kami itu, kalau ada apa-apa itu mereka curhat. Kasihan ya Mia, temanku itu ya Mia, dia begini-begini. Berarti kan itu empati. Ya sudah deh, apa yang kamu bisa bantu ya bantu. Nah kita sebagai orang tua kan begitu. Ya, maka kita arahkan. Dan Masya Allah ibu-ibu, orang yang diberikan oleh Allah rasa empati yang tinggi itu bersyukur kepada Allah. Karena kadang ada orang ya punya waktu, punya sarana untuk menuju ke sana, tapi Allah belum bukakan pintu itu. Orang-orang yang hobinya membahagiakan, memberikan surur, kebahagiaan pada diri orang lain, itu orang-orang yang memang sudah dilatih sebelumnya. Ya, oleh siapa? Terutama oleh orang tuanya. Orang tua yang mengajarkan keegoisan kepada anak-anaknya. Yang penting anakku nilainya AP. Yang penting anakku iso sekolah di sekolah favorit. Yang penting anakku iso sekolah di universitas favorit. Yang penting anakku hidup sukses. Biasanya anak ini akan tumbuh dengan keegoisannya. Subhanallah.
Tapi anak-anak yang dilatih oleh orang tua yang Masya Allah saya pernah menemukan seorang ibu yang model begini nih. Dilatih oleh orang tuanya untuk senang membantu orang lain, untuk senang mendengarkan curhatan temannya, maka anak ini menyenangkan. Masya Allah. Siapa yang melatih, siapa yang mengarahkan? Orang tuanya. Dan orang tua yang model begini nih biasanya teman-teman tidak terlalu ngegas ya sama anak-anak. Yang penting anakku punya adab yang baik. Yang penting anakku bisa memuliakan orang lain. Yang penting anakku bisa membantu orang lain. Masya Allah. Kesuksesan yang sejati itu ibu-ibu adalah ketika kita sebagai orang tua punya anak yang anak ini bermanfaat untuk banyak orang. Itu kesuksesan sesungguhnya. Loh, kita punya anak kita pinter, kuliah di luar negeri, dapat IP apa Bu? 4. Oh, ada 4 ya. Hah? Dapat IP berapa? Cum laude lah ya. Tapi dia nggak tahu pulang ke rumah, nggak tahu orang tuanya sakit, nggak tahu orang kampung. Subhanallah. Apakah ini orang sukses sesungguhnya? Tidak. Orang sukses yang sesungguhnya yang seperti apa? Orang sukses yang sesungguhnya orang yang dia diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia bisa memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Maka orang tua yang begini ini orang tua yang beruntung ini. Masya Allah. Ya jadikanlah anak kita seperti itu. Mudah memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Yang kedua, ibu-ibu, ya termasuk di antara fadilah atau amalan yang terbaik adalah melunaskan hutangnya. Kayaknya ini bagi sebagian ibu-ibu berat ini. Abot us. Tuh kan, saya belum bilang udah bilang abot ya. Ya, gimana maksudnya Ustazah? Gini ibu-ibu. Kalau kita pernah menghutangi seseorang, ya, maka di dalam Islam itu sebenarnya prosesnya tuh Bu, pertama kali harus ditulis. Pertama kali ditulis tanggal berapa, utangnya berapa. Kedua belah pihak menyaksikan. Ini dalam Islam begitu Bu Eko, jalurnya. Ada saksi. Jangan kita pakai perasaan yang utang bilang gini, ngutang sejuta wae koyo ditulis-tulis kayak ora percaya. Hah? Ada nggak yang bilang begitu? Ada. Kan kita itu tetanggaan. Yo, kamu ngutang segitu aja koyo itu. Saya nih ngutang sama fulan 5 juta nggak pernah tuh ditulis. Nah, model-model begini nih, la ilaha illallah, kita doakan semoga Allah berikan hidayah. Jadi Allah lah yang menyuruh kita untuk menulis. Ya. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu di lain hari, ya di lain waktu, maka ada bukti. Ya. Dan yang namanya uang ini, Bu, uang ini, masalah hutang piutang ini adalah sesuatu yang sensitif. Bisa jadi dua sahabat baik yang sudah punya hubungan baik bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun lamanya, bisa rusak hubungan baiknya, bisa apa, Bu? Berpisah karena apa? Karena masalah uang, masalah hutang. Ada nggak yang model begitu? Banyak. Subhanallah. Maka Islam mengatur yang terbaik bagi umatnya. Bagaimana cara mengaturnya? Ditulis. Ya. Kalaupun ada di antara kita yang nggak mau menerima, kita katakan bahwa ini tuh syariat, gitu ya. Ini Allah lah yang memerintahkan. Ada tuh di ayat dain. Kalau ibu-ibu mau buka, ada dalam surah Al-Baqarah. Ya, terakhir sebelum halaman terakhir itu ada panjang sekali. Itu ayat dain namanya. Satu ayat satu halaman. Ya, coba dipelajari itu. Itu yang pertama ya dalam Islam. Yang kedua, wajib bagi kita yang menghutangi orang, kalau sudah jatuh temponya, kita ingatkan. Ya, dan yang diingatkan nggak boleh nesu-nesu. Kan sudah ada perjanjian. Ya, misalnya yang berhutang ke kita, insya Allah ya Jeng, ya 3 bulan nanti insya Allah ada rizki. Ya, nanti saya bayar hutangnya. Berarti berapa itu jatuh temponya? Waktu yang diberikan 3 bulan. Setelah 3 bulan sesuai kesepakatan, kita ingatkan.
Ya, Ustazah nanti kalau kita ingatkan dikira cerewet. Ya enggak, itu kan kewajiban kita. Ya, kalau setelah 3 bulan ternyata belum ada, ya, maka kita kasih tempo. Nah, kita kasih tempo lagi. Baiklah, kalau 3 bulan belum ada, saya kasih waktu lagi 1 bulan lagi. Kita sepakati lagi di tanggal berapa. Dan bagi orang yang berhutang, Bu, ya, kalau sudah punya niat membayar, maka jujur kepada Allah. Uang yang ada disiapkan untuk membayar hutang terlebih dahulu. Bukan untuk membayar sesuatu yang tidak kita butuhkan. Bukan untuk membeli sesuatu yang kita inginkan. Ya. Bahkan disebut seorang pencuri dalam Islam nih, manakala ada orang berhutang, niatnya orang bayar. Itu udah ditulis pencuri itu, Bu. Ustazah, itu niat kayak gitu aja udah tersebut. Iya, Rasulullah berkata begitu. Jadi kalau ada orang punya niat nih, saya mau ngutang kepada fulana, tapi orang usah tak bayar, itu namanya mencuri. Subhanallah. Dan Allah nggak akan kasih jalan. Kenapa? Karena niatnya udah buruk. Ya. Tapi kalau niatnya mau bayar, berarti kan dia punya niat baik. Ya. Nanti kalau sudah jatuh tempo diingatkan lagi. Ustazah, zaman sekarang Kius, orang yang menghutangkan dengan orang yang diberi utang itu malah biasanya pripun, Bu? Galaan mana, Bu? Oh, orang yang hutang, ya. Padahal dalam Islam hutang itu tidak dibiasakan. Ya, subhanallah. Jadi ngeri lah, Bu, kalau ada orang tuh udah menjadikan hidupnya itu kalau orang hutangnya orang enak. Wah, itu bahaya. Iya, sangat bahaya. Hutang itu sejatinya itu nggak bisa menjadikan kita tidur nyenyak. Selalu seperti ada yang mengintai. Ya, bahkan hutang ini ibu-ibu bisa menjadikan menahan seseorang untuk masuk surganya Allah. Ya, takutlah ini yang paling mengerikan. Ya, maka jangan dijadikan hutang ini sebagai apa, Bu? Sebagai kebiasaan. Ya, jangan. Ya. Dan nanti kalau sudah diminta temponya ternyata nggak bayar-bayar, daripada kita sakit hati, Bu, minta-minta terus diomel-omelin padahal kita yang ngasih utangan, ya. Kita berkata, ya sudahlah, saya ikhlaskan. Bilang, sudah, saya ikhlaskan. Kamu punya hutang sama saya 3M. Wah, banyak banget ya. Masya Allah. Banyak kali ya. Ada nggak sih orang yang ngasih hutang 3M, Bu? Enggak bang, orang-orang enggak ada ya. Jadi berapa ibu-ibu kalau ngutangin? 3 juta, yowis 3 juta. Kita ngutangin 3 juta. 3 juta orangnya enggak bayar-bayar. Daripada kita sakit hati diomel-omelin terus, ya udah. Ya Allah, saya niatkan, saya ikhlaskan itu utang, ya sudah. Lunas. Masya Allah. Akan ada kejutan yang Allah beri. Pasti itu, Bu. Pasti. Ya, saya katakan pasti. Pasti Allah berikan, itu janjinya Allah. Orang yang bersedekah apalagi sampai memberikan, ya Masya Allah, kelonggaran. Ya, kelonggaran untuk yang berhutang. Bahkan kalau kita ngasih utangan tuh sebenarnya kita lagi sedekah tuh, tanpa disadari. Ibu menghutangkan orang 3 juta. Ya, kasih tempo 3 bulan. Saldo akhirat kita tuh naik, Bu. Tapi jangan dijadikan hujah ini ya untuk ibu-ibu berhutang. Kata ustadzah kemarin katanya bagi yang memberikan hutang itu hitungannya sedekah. Ya, jangan jadikan ini sebagai hujah. Ya, ini saya memberikan busyra, kabar gembira bagi teman-teman yang memang masya Allah ya Bu, diberikan kesempatan beramal solehnya suka ngutangin orang. Tapi memang ada kok orang-orang yang model begini. Ya, kita kan semuanya diberikan kesempatan beramal soleh macam-macam. Ada yang sukanya dengerin cerita orang, ada yang sukanya apa, Bu? Membuat suasana jadi mencair. Ada. Saya kemarin tuh Ustazah maafkan, ya ketemu sama ibu-ibu. Masya Allah. Allahumma barik, semoga Allah menjaga beliau. Saya pertama masuk ke hall, saya udah tahu ibu ini Masya Allah periang gitu. Beliau bilang, welcome, no, ngomong bahasa Inggris, dipeluk, no. Saya kiopa, ngomongnya pokoknya, yo. Terus beliau, kita lagi pada tegang nih, para panitia pada tegang. Itu karena daurah pertama. Ustazah, mohon doanya Ustazah semoga lancar. Iya Bu, beliau datang, ketawa semua. Ya, ini berarti Allah berikan kelebihan sama beliau bisa mencairkan suasana. Masya Allah.
Orang-orang yang model begini Ibu jarang-jarang Bu. Ya, jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang hobinya memberikan hutang, bersyukurlah kepada Allah. Sedekahnya banyak. Ya, Masya Allah. Uangnya balik, sedekahnya banyak. Gimana Mbak Mei? Mbak Mei mau jadi orang seperti itu? Masya Allah. Ya, baik. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, ya termasuk amalan yang dicintai oleh Allah adalah tut'imuhu khubzan. Apa itu tut'imuhu khubzan? Memberikan makan sepotong roti. Kok bukan beras, bukan nasi Ustazah? Karena orang Arab dalam satu hari satu malam memakan roti lebih dari memakan nasi. Makanan pokok mereka adalah gandum. Ya, gandum. Ya, baik itu roti ataupun makanan pokok. Jadi yang dimaksud di sini tuh bukan hanya roti tapi makanan pokok. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi. Maka kasihlah nasi. Baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda satu lagi ya ibu-ibu, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Subhanallah Bu. Barang siapa yang menghilangkan sebuah kesulitan duniawi bagi saudaranya orang-orang yang beriman dari kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Subhanallah ibu-ibu. Maka Allah akan hilangkan kesulitan dia pada hari kiamat. Bu, pada hari kiamat tuh bentuk manusia tuh macam-macam. Ya, nasibnya itu berbeda-beda. Ada yang Allah selamatkan dengan diberikan, Masya Allah, naungan Allah. Ada yang sampai dia tenggelam dengan keringatnya sendiri, saking panasnya matahari didekatkan. Ada yang, apa Bu, disebutkan oleh Rasulullah. Ada yang dia setengah tubuhnya tuh ditenggelamkan Allah dengan keringatnya sendiri. Dan masa menunggu sampai kita menuju sirat itu masa menunggunya panjang. Maka di hari kiamat itu kita butuh yang namanya ditolong sama Allah. Kita butuh yang namanya diselamatkan sama Allah. Nah, bagi hamba-hamba Allah yang dulu waktu di dunianya punya tabungan. Tabungannya apa? Suka meringankan orang lain, suka membantu orang lain, suka memberikan solusi bagi teman-temannya ketika teman-temannya menghadapi kesulitan. Itu tabungan. Maka tabungan ini yang akan bermanfaat bagi dirinya pada hari di mana dia membutuhkan pertolongan. Subhanallah. Jadi kita niatkan ibu-ibu kalau nolong orang, diantara niatnya, ya Allah, saya nolong fulana, saya membantu fulana, tujuan utamanya agar saya dibantu oleh engkau pada hari kiamat. Masya Allah. Kemudian waman yassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Barang siapa yang hobinya memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan ringankan baginya, Allah akan mudahkan baginya urusan di dunia dan di akhirat. Jadi dalam Islam nih kok Bu Eko, kaidah yang dipakai kalau bisa apa? Kalau di negara kita kan iso itu pun Bu. Enggak, kalau kita kan kaidah dalam agama kita kan kalau bisa dipermudah ya mudahkan. Kalau di negara kita sebagian kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Gitu kan. Ada mindset seperti itu kan, Bu? Kalau bisa diperlambat kenapa dipercepat? Gitu nggak ibu-ibu? Ada nggak kaidah begitu yang tersebar? Ada. Harusnya bisa sehari jadi 2 hari. Harusnya bisa sehari jadi 1 bulan. Ya. Kenapa? Memberikan peluang untuk orang-orang yang pengen cepat biar bayar duit. Ya. Itu bukan kaidah dalam agama kita yang mulia ini. Di dalam agama kita jika bisa dipercepat, percepat. Jika bisa dipermudah, permudah. Maka Allah akan menolong kita. Jadi kaidahnya begini Bu. Lek kita memudahkan orang lain, menolong orang lain, maka harapan kita itu bukan agar kita dapat balasan dari orang itu. Kaidah yang harus kita pegang, kalau kita mau ditolong Allah, suka nolong orang. Kalau kita mau dipermudah urusannya sama Allah, mudahkan urusan orang.
Gitu kaidahnya. Gimana lah terserah ibu-ibu nulisnya. Ya. Jadi kalau kita pengen ditolong sama Allah, Allah sering nolong kita, suka tolong orang lain. Kalau kita pengen dimudahkan urusannya sama Allah di dunia dan di akhirat, mudahkan orang lain. Pasti Allah akan kasih kita jalan. Gitu ya. Karena kan selama ini kita mindsetnya gini loh. Lek aku nolong orang ki yo sesok ya aku yo ditolong sama dia. Allah takdirkan dia nggak balas jasa, kita sakit hati. Jadi kalau Islam bukan begitu caranya. Kalau kita pengen ya ditolong sama Allah, sering-seringlah menolong orang. Dari mana Ustazah jalurnya? Allah akan kasih, walaupun bukan dari orang yang kita kasih kebaikan, gitu ya. Baik. Kemudian terakhir, ini paling penting nih. Terakhir, waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Lihat. Kaidahnya barang siapa yang suka menutup aib orang lain, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah Bu, aib saya ditutup sama Allah. Kalau dibuka mungkin aib saya lebih banyak daripada aibnya ibu-ibu. Kenapa teman ibu-ibu nyaman duduk sama ibu-ibu sekarang? Karena ditutup aib kita sama Allah, gak dibuka. Ya subhanallah. Maka barang siapa yang suka buka aibnya orang lain, suka ngorek-ngorek, maaf ya, kesalahannya orang lain, kesalahan temannya, subhanallah, suka nyari-nyari kesalahan temannya, tunggu ada balasan dari Allah. Allah buka aibnya walaupun dia berada di rumahnya. Ya Allah Bu. Makanya kita berdoa tuh apa? Doa kita sehari-hari. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Gitu kan? Itu doa kita. Jadi kita itu butuh untuk ditutupi aib-aib kita, dosa-dosa kita oleh Allah. Kalau kita pengen ditutupi aib kita, sering-sering tutup aibnya orang. Ibu paham, ada temannya yang biasanya berbuat baik tiba-tiba berbuat buruk. Nah itu kan aib. Maka kita coba jangan memviralkan, tapi kita tutupi. Ya, apalagi teman dekat. Zaman sekarang itu subhanallah ibu-ibu, zaman sudah di akhir zaman ya Bu Yeni ya. Kenapa? Kalau ada keburukan dari orang lain justru diviralkan. Subhanallah. Menjadi bahan untuk bikin netizen jadi like, jadi konten. Subhanallah. Padahal yang Allah minta kepada kita adalah kita tutup aib saudara kita. Dan barang siapa yang dia minta ya pertolongan kepada Allah, barang siapa yang ingin ditolong oleh Allah, maka senantiasa tolonglah orang lain. Begitu Ibu G. Alhamdulillah rampung. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiikunna jami'an. Jika ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.